Terus ya. Oke. Oke, Kak Karen, boleh ceritain dong, ini sepertinya lagi sibuk banget nih hari ini nih. Ada kegiatan apa sih hari ini? Ya alhamdulillah hari ini aku dipercaya untuk jadi IO-nya di Anaya Entertainment. Itu acaranya tuh ada di Hotel Suite RA di TBC Matupang. Itu acaranya hari ulang tahun BPI KPNPA RI ke-21 tahun. Ini tentang apa sih, Kak, boleh ceritain dong? Gimana? Kegiatan ini tentang apa sih, boleh? Oke, di sini kegiatan itu hari ulang tahunnya KPI tadi, BPI tadi. Nah, jadi kita tuh dipercaya untuk jadi IO-nya dan acaranya itu ada di Hotel RA Suite. Ini emang apa, pekerjaan Kakak emang dia dulu IO ya? Selain artis. Selain artis nih. Gini, dulu aku bekerja di IO tuh aku sebagai HRD, ya kan, itu sekitar 5 tahunan lah ya. Nah, di situ aku biasanya tuh kayak konten video atau misalnya ada event indoor outdoor kayak kemarin eventnya DWP, itu aku yang ngerjain dari mulai SPG-nya, dari mulai acara misalnya ada produk rokok apa gitu, itu itunya ke kita semua, kita yang ngelola untuk dari booth-nya, dari SPG-nya segala itu sebenarnya dari situ. Sekelas DWP di IO Kakak? Ya alhamdulillah. Itu dari dulu emang rutin tuh DWP itu? Ke Kakak? Sempat Tahun lalu vakum? sama tahun ini. Kalau boleh tahu, bergerak IO-nya ini dari sejak kapan sih, Kak, bergerak di bidang IO? Waktu pandemi sebenarnya kita punya usaha itu tutup ya. Nah, jadi baru bergerak lagi di IO-nya kemarin tuh di DWP. Nah, terus dan akhirnya kita tuh semuanya merangkap dari mulai WO segala macam tuh, dari mulai yang iklan-iklan segala macam di jalan, itu kayak Fitron ya segala macam, itu kita ngerjain di situ. Tapi emang udah dari tahun berapa sih, Kak, IO Anaya? Kalau Anaya ini baru, dan ini baru first time. Kalau IO Kakak yang itu? Oh, itu aku udah lama, hampir 5 tahun. Kak, selain event DWP terbesar yang dipegang sama Kakak apa, Kak? Apa? Selain terbesar dari DWP. Itu pameran yang mobil yang se-Indonesia IMS. Iya. Itu aku juga yang ngerjain. Berapa kali itu mungkin, Mbak? Sekitar 2-3 kali deh. Gede-gede semua itu, kayak DWP, IMS itu. Jadi kan ibaratnya orang nggak nyangka gitu, Kakak sebagai seorang yang ibaratnya di IO, terus kan orang lihatnya Kakak yang kita kenal kan yang kemarin kan pasangan sama yang ini akhirnya wow, nggak nyangka ya. Ya alhamdulillah, karena segala sesuatunya aku tuh tipikal yang perempuan itu harus pintar dan cerdas gitu loh. Jadi bukan berarti perempuan itu emang udah kadarnya dan emang kodarnya itu harus menjadi wanita yang sejati. Tapi kalau emang kita bisa bekerja dengan sesuatu yang halal, kenapa enggak? Kalau emang kita bisa A, B, C, D tapi itu halal dan memang dapat berkah, why not gitu loh. Berarti bisa dibilang Kakak bukan hanya ibaratnya perempuan yang terima pangku ibaratnya minta duit ke laki, tapi malah Kakak yang sudah ada kerja duluan yang ibarat bonafit lah gitu. Aku dulu sebenarnya penyiar radio di Medan. Kiss FM sama Symphony FM. Kiss FM lagi? Ya, nah dari situ aku move ke Jakarta itu karena aku dapat tawaran syuting, dapat MC wedding gitu-gitu kan. Nah akhirnya aku juga live streaming tadinya gitu loh. Nah dari situlah baru dapat tawaran juga kayak MC-nya udah sana sini, aku juga syuting TV segala macem di MKF segala itu semuanya aku merangkap di situ. Kak, sibuk di entertain juga dan akhirnya dengan kesibukan IO ini gimana Kak cara mengatur, Kak? Aku lebih gini ya, kalau emang Allah berkehendak, Karen hari ini lu syuting gitu. Karen ini lagi ada project ya gue jalanin gitu. Yang penting aku bisa memanage waktu, mana yang lebih aku prioritas, mana yang enggak gitu. Tergantung kerjanya itu aku mendapatkan di siapa dulu nih gitu. Karena kalau dulu kan aku masih di kantor nih, waktu HRD aku harus stay dong di kantor. Nah, tapi karena aku lebih aktif di dunia film, MC juga, ya akhirnya ya sudah aku akhirnya ngambil IO-nya yang seperti inilah, freelance seperti ini. Film terakhir apa, Kak? FTV. FTV. Berapa lama tuh sempat main FTV? Dari zaman dulu Pintu Berkah aku Azab. Oh, Azab. Sempat on off nggak sambil kerjaan IO-nya itu? Itu tadi dulu waktu Pintu Berkah sama Azab, aku itu karena kerja kantor ya, dan aku juga live streaming ya, dulu live streaming. Akhirnya aku nggak enak sama bos aku ya, atasan aku, karena udah 5 tahun udah kayak keluarga juga. Tapi dia juga sebenarnya nggak mengizinkan aku keluar. Tapi akhirnya aku ngambil keputusan, ya sudahlah, karena ini kayaknya aku takutnya tidak profesional kan. Akhirnya aku ngambil sesuatunya, gue milihnya namanya film, gue milih namanya MC segala macam, ya sudah. Akhirnya aku keluar
keluar dari kerjaan itu, tapi tetap mereka mengandalkan aku kalau mau presentasi di beberapa klien. Sama nge-DJ bulan mana? Sama main Aduh, sinetron? itu aku post dulu. Oh, enggak. Oke, skip. Kak, untuk mengatur kegiatan untuk kesibukan selain di dunia entertain, terus kan dengan IO dan segala macam, itu gimana sih Kak? Agak sulit ya sih Kak? Buat aku yang namanya sesuatu, yang namanya kita tuh yang penting satu mencintai pekerjaan. Kalau udah kita cinta sama pekerjaan, secapek apapun ya mungkin sedikit ngeluh, namanya manusia biasa ya, tapi kan kita dapat hasil finansialnya. Tujuannya buat siapa? Buat keluarga. Jadi ya oke lah, yang penting kita ikhlas lillahi ta'ala. Toh memang kita yang mau ngasilin duit ya kita kerja gitu loh, kan nggak ada yang namanya tuh tiba-tiba uang turun di depan mata kita tempat kerja, kan mustahil banget kan. Jadi aku pikir oh itu baik, jadi ya lu kalau emang menghasilkan sesuatu, menghasilkan duit finansial ya lu kerja gitu loh. Itu prinsip dari orang tua? Ya, jadi kalau orang tuaku lebih ke berbuat baik di mana aja, kapan aja, sama siapa aja. Walaupun lu di lingkungan yang nggak baik sekalipun, tapi lu tetap baik sama siapa aja. Karena apa? Jangan pernah ngarepin sesuatu gift dan pujian dari orang gitu loh. Tapi lebih ke ya lu jadi diri lu aja. Yang penting satu, lu jujur dan lu ikhlas menjalin sesuatu. Itu adalah poin buat aku sebagai wanita. Karena apa? Wanita itu marwah itu dilihat dari situ. Kak, boleh tahu gak Kak, untuk yang di IO ini Kakak keren sebagai apa? Boleh sedikit. Alhamdulillah, aku di sini sebagai presiden keuangan dan apa namanya public relation. Presiden juga. Kak, kalau boleh tahu buat pemirsa, untuk event ini IO ini Kakak menyediakan apa ya sih Kak sebenarnya? Ada beberapa bagian kayak host, MC apa untuk. Oh iya, kayak tadi musiknya, tarian pembukanya, itu semua dari kita gitu loh. Berarti tetek yang kecil dari kakak semua? Iya, MC-nya juga itu kita. Ya namanya IO itu kan tergantung klien mintanya apa nih gitu kan. Mentahannya oke, ini seperti ini contohnya. Gue ulang tahun ini nih, acara gue ini di hotel ini. Oke, berarti segala sesuatunya, makanan oke dari hotel, tapi segala sesuatunya kayak MC, acara pembuka, itu gimana acara supaya hidup gitu ya. Kan pasti kita nyiapin band, pasti kita nyiapin MC, kita nyiapin tarian pembuka seperti itu. Kalau dulu tuh aku pameran di Expo Mayoran tuh mobil, dari mobil Mercy segala macam itu banyak boothnya kan. Nah, SPG-nya kan aku juga yang interview, jadi seperti itu gitu. Nah terus Kak, untuk mengatur semua kayak Kak Karen harus menyiapkan ini segala macam, itu beda dengan dunia keartisan kan. Entertain itu kan agak bertolakan tuh. Iya, Itu gimana itu? pastinya aku ya namanya syuting juga kadang kurang tidur ya di sini juga apalagi, tapi aku lebih ke ini menghasilkan sesuatu finansial. Gue harus ikhlas, gue harus jalan, gue harus segala sesuatu gue jalanin semuanya gitu. Berarti kerja ikhlas, hasilnya juga pasti bakal maksimal. Ya. Tapi intinya gini, kamu menghasilin sesuatu, kamu pengen jajan, pengen itu, kamu pengen ngenyang keluarga, ada nggak sih uang tiba-tiba ada di depan mata? Nggak kan ya? Kamu menghasilin finansial itu ya kamu kerja, itu aja. Pasti ada take and give-nya, buat dalam hidup kita pasti ada take and give. Kak, tapi dunia entertain sendiri keartisan nggak vakum kan, tetap berjalan kan? Enggak. Nah, ini aku nanti mau mewakilin dari klinik kecantikan dari Indonesia. Aku BA-nya brand ambassador di DM Rebel itu udah 6 tahun. Nah, nanti insya Allah aku akhir bulan bulan depan aku akan mewakilin model dari Indonesia, karena di beberapa negara itu dibutuhkan 2 model. Indonesia salah satunya 2 itu adalah aku. Nanti klinik kecantikan itu bekerja sama di Bangkok, di Thailand. Disitulah nanti kita akan kerjasama di beberapa negara. Jadi itu salah satunya, aku udah kontrak dari pihak klinik kecantikan. Terus juga aku udah kontrak juga di beberapa butik pakaian gitu loh. Nah, cuman saat ini insya Allah aku kan pengennya kan pakai hijab terus gitu ya. Ya minta doanya aja supaya aku tuh istiqomah, biar aku tuh lebih baik lagi. Karena aku punya prinsip, aku harus banyak belajar dan belajar apapun bentuknya. Aku harus banyak belajar hidup lebih baik lagi, hati yang lebih baik lagi, pikiran yang lebih baik lagi, sesuatu yang di dalam hidup aku tuh lebih baik lagi. Belajar aja terus, karena belajar itu tidak ada yang namanya selesai. Kak Karen boleh tahu pakai hijab mulai dari kapan? Sebenarnya sih udah 2-3 bulan yang lalu, tapi mungkin karena tuntutan kerja kadang aku buka, kadang aku pakai gitu ya. Tapi kesininya itu dari sebelum puasa itu sehari-harinya aku udah berizab, tapi kalau ada sesuatu kerjaan yang aku tidak berizab ya sudah aku lepas tapi pakai lagi. Ya mungkin itu tidak bisa dinegosiasi ya yang namanya berizab ya, tapi
cukup aku sama Allah aja yang punya niat aku semoga istiqomah aku berjalan, dan aku ada sesuatu yang udah kontrak yang aku tidak harus berizab, ya sudah, pilihan aku adalah berizab, tapi emang kontrak aku harus jalan, ya insya Allah aku yang penting aku sama Allah aja. Oke. Siap. Terima